Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudha Teguh Pratama dari 11 IPA 4. Saya mengerjakan tugas ini pada tanggal 10 Februari 2021. Dan saya di sini akan menjelaskan bagaimana Jepang datang ke Indonesia dan sambutan masyarakat Indonesia terhadap Jepang. Jepang mulai menginjakan kaki ke Indonesia pada Januari 1942, yaitu di Ambon. Pada tanggal 12 Januari 1942, Jepang mulai menginjakkan kaki di Tarakan dan Balikpapan. Setelah Balikpapan lalu ke Pontianak, Kalimantan Barat, hingga Sumatera. Lalu setelah wilayah lain berhasil dikuasai, Jepang memusatkan perhatiannya untuk menyerang dan menguasai Pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Nah, pada akhirnya, pada 1 Maret 1142, pasukan Jepang di bawah pimpinan Jenderal Imamura mendarat di Pulau Jawa. Lokasi pendaratan yang pertama yaitu Banten, dipimpin oleh Jenderal Imamura. Yang kedua Indramayu, yang dipimpin oleh Kolonel Tonishori. Yang ketiga Bojonegoro, yang dipimpin oleh Maijen Tsuchihashi. Nah, lalu setiba di Pulau Jawa, pasukan Jepang dengan cepat menyerbu pusat-pusat kekuatan Belanda di Jawa. Pada 5 Maret 1942, Jepang berhasil menguasai kota Batavia sepenuhnya. Kemudian disusul dengan jatuhnya kota Boitenzorg atau Bogor dan kota-kota lainnya ke tangan pasukan Jepang. Nah, sekarang masuk motivasi Jepang menguasai Indonesia. Yang pertama, Indonesia kaya sumber daya alam dan juga berkembangnya industri di Jepang. Yang ketiga, doktrin Hakko Ichihu diperkenalkan Kaisar Jimmu. Lalu doktrin yang menegaskan Jepang sebagai negara maju bertanggung jawab untuk membentuk kesatuan keluarga umat manusia dengan memajukan dan mempersatukan bangsa di dunia. Lalu sambutan rakyat Indonesia. Kedatangan pasukan Jepang di Indonesia disambut dengan sukacita oleh rakyat Indonesia. Jepang dieluk-elukan sebagai saudara tua yang dipandang dapat membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Di mana-mana terdengar teriakan banzai banzai oleh rakyat Indonesia ketika pasukan Jepang datang. Sikap simpatik rakyat juga tidak terlepas dari kepercayaan ramalan dari Raja Jayabahaya. Maharaja Jayabaha adalah raja Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135 sampai dengan 1157. Ramalan Jayabaha yang terkenal yang pertama akan maraknya seks bebas, kedua korupsi di mana-mana, yang ketiga munculnya kereta api dan pesawat terbang, yang keempat Pulau Jawa sering terjadi banjir, yang kelima akan ada bangsa kulit kuning lepaskan Indonesia dari kekejaman kulit putih. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.